Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Saya Lucy Apriliani, NIM saya 1123100081. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial data cleaning di Microsoft Excel. Data cleaning itu apa? Yaitu proses membersihkan dan merapikan data agar siap digunakan untuk dianalisis. Data cleaning ini sangat penting karena data yang tidak rapi dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan maupun pengambilan keputusan. Pada tutorial ini, kita akan mempelajari beberapa langkah dasar membersihkan data menggunakan Excel. Di sini, saya sudah punya file Excel untuk dapat kita proses cleaning datanya. Dalam file Excel ini terdapat beberapa page yang nantinya akan kita rapikan bersama. Yang pertama, di sini ada fitur atau sheet auto fit, yang mana tanggal di sini masih tagar-tagar. Jadi dia belum rapi. Untuk merapikannya, kita bisa menarik kolom A, tarik ke sebelah kanan agar data tanggal dapat terbaca. Di sini data sudah terbaca dengan jelas. Ada tanggal, ada ID, nama, dan seterusnya. Baik, selanjutnya adalah penghapusan data duplikat atau remove duplikat. Di sini sudah ada satu data yang sama tadi. Di sheet ini ada yang berwarna merah untuk data yang double ya atau terduplikasi. Caranya adalah kita akan identifikasi data yang terduplikatnya itu dari kolom B atau kolom ID. Caranya adalah kita blok ID ini, lalu masuk ke home. Di sini nanti kita cari conditional formatting, high click cell label, lalu duplicate value. Di sini itu ada beberapa pilihan ya. Nanti teman-teman bisa pilih sesuai dengan kondisi yang ada di file atau si teman-teman sendiri. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita ke data. Di sini ada high click duplikat, lalu remove duplikat. Ada pilihan, kita continue. Maka kita pilih kolom B, remove. Oke, lalu di sini data yang duplikatnya akan hilang. Gitu teman-teman. Jadi datanya hanya satu saja dari nomor 4 sampai 5 ini. Ya. Gitu. Baik, selanjutnya adalah kita akan menggunakan fungsi trim untuk menghapus spasi tambahan atau ekstra spasi ya. Jadi terkadang data yang terlalu banyak spasinya ini membuat data kita itu kurang cantik ya, atau membuat datanya itu terbaca kurang rapih lah gitu ya. Misalkan untuk nama ID nomor 3 ini ada Mike Tyson. Di sini dia terlihat spasinya itu seperti lebih banyak daripada si Jendo ini. Lalu ada juga seperti nama Annabelle atau Peter Parker malah ya. Nah, jadi di sini kita akan membersihkan spasi berlebih dengan fungsi trim. Caranya adalah kita gunakan fungsi sama dengan trim, kurung buka, lalu kita klik teks atau nama yang akan kita bersihkan spasinya, lalu kurung tutup dan enter. Nah, di sini terlihat nama John Smith lebih rapi ya. Lalu kita tinggal tarik atau klik ke bawah untuk semua data biar rapi. Nah, di sini kita rapikan lagi. Terlihat nih perbedaannya antara Mike Tyson di sini dengan Mike Tyson di sini. Jadi spasinya yang ini lebih banyak, kalau yang ini sudah rapi. Nah, karena datanya sudah rapi, kita blok datanya, kita copy, lalu kita pindahkan ke nama ini dengan Control V ya, atau paste values. Nah, di sini datanya sudah terlihat rapi ya teman-teman. Gitu. Fungsi trim ini terlihat sederhana ya, tapi sangat membantu teman-teman.
Oke, baik. Selanjutnya di sini ada sheet eliminating blank cell, atau kita akan mengeliminasi kolom-kolom atau data yang kosong ya. Di sini saya punya beberapa kolom yang kosong. Misalnya untuk ID 6 Peter Parker, di sini dia untuk wilayahnya tuh belum ada, lalu ada Bruce Banner wilayahnya belum ada, dan ada Phil Coulson dia juga belum ada. Nah, untuk mengisi kolom yang kosong ini kita akan gunakan beberapa fitur di Excel. Yang pertama, kita blok dulu wilayahnya. Kita blok kolom D atau kolom wilayah. Di sini yang menunjukkan ada beberapa kolom yang kosong. Lalu kita ke home, di sini ada find and select. Lalu kita go to special. Di sini kita pilih dulu nih blank. Kita pilih, kita tandain kolom mana aja yang kosong. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah jelas ya, ada 3 kolom wilayah yang kosong. Ini yang akan nanti kita isi. Karena kita tidak tahu dia wilayahnya di mana, maka akan kita isi TBI atau TBA. Sebentar. Nah, karena kita tidak diklik dulu ya Oke teman-teman, kita lanjutin ya. Jadi tadi untuk mengeliminasi blank cell ini kita pilih dulu kolom D atau wilayah, tapi tanpa perlu kita blok satu kolom itu ya. Cukup kita blok aja isian dari si wilayah itu sampai data akhir. Lalu setelah itu kita ke find and select, go to special, blank, oke. Nah, baru di sini yang sudah terisi ini baru kita isi TBA ya, karena kita tidak tahu dia lokasinya ada di mana atau wilayahnya ada di mana. Baru kita kontrol enter, maka data yang kosong lainnya akan terisi nama yang sama ya, bahwa kita belum mengetahui lokasinya. Atau semisal kita sudah mengetahui nih lokasinya di mana, nah data yang udah kita isi ini kita kontrol Z dulu ya, artinya kita hilangin dulu data tersebut. Lalu misalnya kita tahu di mana, oh dia ada sama seperti crispy bacon gitu ya si alamatnya itu, baru kita pilih yes, lalu kontrol enter lagi, maka datanya akan sama begitu. Baik, selanjutnya adalah spell checks atau membersihkan ejaan ya, membetulkan ejaan. Di sini kita akan pilih kolom D sampai E saja, kolom D sampai F saja, maaf. Di sini kita akan memperbaiki ejaan yang ada di kolom region sampai ke produk. Caranya adalah kita blok dulu kolom D sampai dengan F, lalu kita ke menu review, baru kita ke spelling. Di sini dinyatakan bahwa spell checknya itu komplit, jadi tidak ada yang ejaan yang salah ya. Semisal ada ejaan yang salah, misal Excelnya ini saya ubah jadi Excelnya kita balikin nih begini ya. Nah, coba kita blok lagi ini, lalu kita spelling, ke review ke spelling. Nah, dia baru ketemu nih, oh Excelnya yang tadi kita klik salah gitu ya, baru dia ngasih tahu bahwa excellent itu sebenarnya tulisannya seperti ini. Kita pilih nih ya kan, ini yang excellent paling atas ini dari Inggris US, baru kita pilih change all. Nah, spell check complete, jadi tidak ada yang salah setelah kita pembetulkan si nama excellent tadi begitu. Jadi untuk pembetulan nama ejaan ini tuh terlihat ya sepele, tapi ternyata memang penting gitu, sederhana tapi memang penting untuk data kita. Baik, selanjutnya kita belajar terkait dengan data validasi. Di sini fungsinya apa sih? Jadi daripada kita harus memperbaiki kesalahan ejaan satu persatu seperti tadi, lebih baik kan kita mencegahnya dengan cara apa? Kita nanti akan menetapkan list ketentuan data apa aja atau wilayah apa aja untuk dimasukkan ke data. Contohnya di sini kita akan gunakan kolom D atau region. Di sini kita blok dulu, lalu setelah kita blok sampai bawah, kita akan masuk ke menu data, lalu ada data validasi. Di sini kita klik. Nah, di sini kita pilih dulu nih datanya, allowing itu list. Setelah ke checklist 2 ini, baru nih kita tentuin data apa aja
nama wilayah apa aja yang akan masuk ke sana ya. Kita tentuin dulu di sini. Misalnya kita blok nih di sini ya, ada beberapa kan, karena kita nggak punya datanya. Kalau kita udah punya datanya, kalau kita belum punya datanya, di sini kita tulis nih. Jadi searchnya tuh apa aja, wilayah apa aja sih. Yang pertama misalkan ada wilayah ini, lalu satu lagi itu adalah ini, baru kita klik oke. Setelah oke, setiap nama ini bisa kita klik nih, data validasinya. Misal John Smith kan tadi udah note ya. Nah, Peter Parker yang masih TBA, kalau kita tahu dia di mana wilayahnya, bisa kita pilih manual, misalnya di sini atau di sini, atau ternyata John Smith itu nggak di sini gitu. Bisa kita ganti datanya. Ini mempermudah ya teman-teman. Baik, selanjutnya di sini kita akan menggunakan tabel dalam Excel ya. Cara ini cukup mudah. Jadi karena kita sudah punya data kita sudah rapi, kita mau menambahkan tabel atau menambahkan beberapa desain agar data terlihat lebih rapi. Caranya cukup mudah. Yang pertama, kita blok dulu nih data yang kita punya. Setelah kita blok, kita cukup gunakan rumus atau fungsi atau keyboardnya, yaitu CTRL T ya, kontrol tabel. Nah, lalu di situ akan muncul pop up. Jadi di mana tabel itu akan diterapkan ke data. Ini sudah aktif datanya, my table has header juga sudah ada. Lalu kita tinggal klik OK. Nah, maka di sini sudah semakin apik nih, semakin cantik data kita ya. Untuk judulnya atau headernya sudah jelas, yang pertama data, ID, nama, wilayah, dan lain-lain. Lalu ke bawahnya juga sudah baris rapi gitu ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, jadi karena data kita tadi sudah terlihat dengan cantik, sudah rapi, di sini kita juga bisa fokus ke header. Di sini ada data, ID, dan lain-lain. Data laporan kita ini bisa diolah atau dikelola oleh si header di atas ini, karena ini sudah ada fitur filter ya. Jadi misalkan di data ini atau di nama ini kita hanya ingin melihat datanya Annabelle misalnya, kita bisa klik hanya untuk data Annabelle saja. Nah, maka akan rilis data ya hanya untuk muncul datanya untuk Annabelle saja. Atau saya butuh data Annabelle sama si Chris gitu ya, kita tinggal klik OK, maka akan muncul 2 data dan seterusnya. Jadi data ini dikelola itu oleh si header itu, kita klik semua. Atau misal kita mau ubah nih gitu ya, saya nggak mau warna biru kolomnya, kita bisa cari ke table style, ada yang warna pink, hijau tua, dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi if ya, atau rumus jika. Kita akan menggunakan if error untuk data-data yang salah, menemukan data yang salah. Misal di sini kita tambah 1 kolom lagi, sales, dimana kita akan menghitung antara nominal quantity penjualan dengan harga per unit kan. Harusnya ketika kita gunakan rumus itu maka datanya keluar semua gitu ya, tapi di sini ada yang value. Kenapa nih ada yang salah gitu ya, karena dia di kuantitinya 0 dan price unitnya ini untuk citation ini invalid gitu ya, jadi nggak ada. Nah, gimana caranya? Kita akan mudah jika kita menggunakan rumus fungsi if error. Di sini kita gunakan if error itu kita ubah rumusnya gitu ya. Yang sebelumnya langsung saja kita quantity dikali dengan harga, sekarang kita gunakannya sama dengan if error kurung K quantity dikali harga berapa, lalu kita gunakan jika salah maka akan ada tulisan kesalahan gitu ya, atau missing, lalu kita enter. Nah, maka untuk yang
memang ada nilainya, keluar nilainya, dan jika yang tidak ada nilainya dia nggak akan value lagi atau nggak akan ref lagi, nggak akan pagar lagi, dia akan keluar not yang kita tulisan gitu ya. Misalnya di sini missing, kesalahan, atau kita mau nulisin hal lain, misal notnya itu adalah salah gitu ya, atau salah or anything, nah dia juga keluarnya akan salah gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita di sini akan menggunakan tab atau menu number format. Kita fokus ke price unit sama salesnya aja yang memang di sini punya nominal ya, atau kita fokus ke salesnya aja deh karena ini full nominal. Di sini nih ada angka gitu ya. Di sini kita akan menggunakan number format ya. Di tabnya home, masih di tabnya home, di sini ada number, di sini ada beberapa pilihan. Kita ada general, ada number, currency, accounting, and anything. Misal angka yang kita gunakan ini mau kita gunakan pakai number, maka dia akan muncul 2 digit di belakang koma. Atau angka ini mau kita gunakan pakai mata uang dolar misalkan ya, maka dia juga akan muncul nominal dolarnya di depan. Atau more accounting, misalkan mau pakai rupiah gitu ya, di sini kita tinggal cari aja simbolnya apa ya, simbolnya rupiah mungkin kita tinggal cari, atau kita pakai search. Nah di sini ada nih RP Indonesia, oke misalkan. Atau cuma pengen nggak pakai kode mata uang, cuma pakai number doang, kita perbanyak 0 di belakang koma, atau kita kurangi 0 di belakang koma bisa, lalu kita ganti jadi persentase juga bisa gitu ya teman-teman. Oke, yang terakhir kita akan menggunakan kembali tab Find and Replace atau pilih dan temukan. Karena di sini dalam price unit ini ada simbol, bukan simbol ya, ada tulisan selain angka di sini. Maka kita akan coba ganti nih ya. Ini kesalahan angka ini coba akan kita ganti dengan fitur Find and Select ya, atau pilih dan temukan. Caranya kita blok dulu nih data ini, lalu kita find. Nah di sini kalau tadi kita gunakannya go to special ya, kalau sekarang kita replace nih, jadi kita mau ganti si INV ini, si simbol ini, si kode ini menjadi yang benar gitu ya. Kita klik ini, atau bisa juga Ctrl H. Find what, di sini kita nyari nih apa yang mau kita cari gitu ya. Di sini yang mau kita cari adalah yang bertuliskan even ya, atau invalid. Kita akan ganti dengan huruf atau angka 0 misalkan ya. Atau ada juga beberapa opsi yang bisa kita pilih di sini sebenarnya, tapi cukup ini aja. Lalu kita find next, di sini find next. Nah semuanya kita pilih find all. Nah lalu kita akan request ya semuanya di sini tuh. Nah karena sudah ketemu nih beberapa tulisan itunya, maka kita akan replace all. Nah semua ada 6 replacement yang diganti dari invalid menjadi 0. Oke, kita close. Maka kita cek di sini sudah tidak ada angka lagi, tidak ada lagi tulisan invalid, tapi berganti menjadi 0 gitu teman-teman. Jadi beberapa hack, beberapa tutorial, beberapa cara, beberapa fungsi, beberapa rumus yang bisa mempermudah kita untuk pada saat akan menganalisis data, sebelum menganalisis data gitu ya. Banyak fungsi-fungsi lain atau tutorial lainnya yang bisa teman-teman ikuti juga dari link YouTube atau My Online Training Hub ini gitu teman-teman. Oke, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.